Oke, oke, saya baca ya. Mungkin ada sedikit delay uh, di perangkat kalian. Uh, jadi mungkin nanti agak sedikit delay juga ketika saya ngomong ini dengan share screen mungkin sedikit bergerak agak cepat. Uh, Nanti untuk durasinya bisa dilihat di recordan materi hari ini. Oke, sebelum saya mulai, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, untuk oke, kalau pakai HP mungkin agak sedikit noisy. Jadi saya pakai speaker ini aja, agak delay nggak apa-apa. Nanti uh, kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat di record. Oke, untuk hari ini seperti yang saya jelaskan kemarin, pada sore hari ini uh, kita akan menyelesaikan berkaitan dengan hipotesis testing. Kemarin kita sudah bahas tentang t-test, kemudian hari ini kita akan masuk ke ANOVA, kemudian ada SPSS. Tapi nanti untuk SPSS kalian nggak akan saya berikan di sini karena itu harus diinstal dulu. Uh, jadi saya kasih video di Elma tadi, saya sudah kasih link video YouTube sebagai introduction. Tapi nanti setelahnya kalian bisa pelajari sendiri ilmu SPSS itu seperti apa. Jadi nanti saya kasih pengantarnya. Kenapa sih ada SPSS, kemudian kenapa kita nggak pakai ini. Jadi ya nanti dilihat aja setelah saya bahas tentang ANOVA. Oke, kemarin kita terakhir bicara tentang ANOVA. Kita kemarin bicara terakhir tentang t-test terakhir. Kemarin sudah selesai dengan segala halnya.
mulai dari Excel dan seterusnya. Hari ini kita bahas ANOVA. Ya, ANOVA itu apa sih? Kenapa ada dalam hypothesis testing? Sebenarnya ANOVA itu hampir sama dengan t-test. Intinya sama, membandingkan min-nya atau rata-ratanya. Cuma di ANOVA kita ngomongnya tentang karena ada banyak varian-varian yang akan masuk dalam hasil research-nya. Jadi kalau di tes kemarin cuma membandingkan dua hal, tapi di ANOVA itu nanti ada banyak variannya. Bisa 2, 3, 4 varian yang akan dianalisa. Oke, kemudian secara penjelasan untuk ANOVA itu ada di materi kalian di bab 6 kemarin tentang pengujian hipotesis. Setelah dites itu ada ANOVA. Di situ ada beberapa ANOVA yang saya jelaskan. Pertama ada one way, kemudian ada factorial design, kemudian ada repeated measure dan seterusnya. Penjelasannya ada di situ. Kemudian fokus kita hari ini adalah factorial design. Jadi factorial design ini adalah jenis ANOVA yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang pendidikan. Mungkin sama dengan ya, di ANOVA factorial design itu dicarakan yang paling mudah dilaksanakan, paling mudah dianalisis datanya daripada varian-varian yang lain, meskipun intinya sama. Kemudian untuk rumus-rumusnya itu ada di materi kemarin di tes di modul yang saya berikan di dua minggu sebelum ini, di 2 minggu sebelum ini sudah saya berikan tentang kemarin di modul, bisa dibaca sendiri. Hari ini saya akan ngasih contohnya factorial design. ANOVA factorial design itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Oke, jadi sekali lagi ya, mungkin saya nggak usah dia nggak dinyalakan, tapi kalau saya dinyalakan agak sedikit delay. Jadi kalau screen-nya bergerak lebih cepat dari apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar, mungkin nanti bisa mengikuti ya. Jadi saya ulang aja sih. Oke, di LMA sudah saya kasih contoh. Di situ ada Excel-nya. Jadi Excel-nya sudah saya berikan. Hari ini kalian jangan ngirim itu karena untuk ANOVA saya nggak yakin 2 pertemuan ini sampai minggu depan sudah selesai, karena itu prosesnya agak rumit juga. Jadi ya saya kasih pendahuluan aja. Mungkin nanti kalau kalian ambil S2 misalnya terutama di bidang pendidikan, apapun itu, pendidikan bahasa Inggris atau bidang ilmu yang lain, nanti tetap ada mata kuliah statistik, mungkin nanti yang dibahas adalah ini ANOVA. Jadi ada 3 saya ANOVA, biasanya adalah 1 semester kalian harus selesai. Oke, untuk ANOVA ini saya screen di PDF. Untuk yang PDF ini sengaja saya tidak share di Elma karena ini adalah data saya. Jadi ini nggak mungkin saya share di Elma, tapi kalau kalian nggak ada ini mungkin saya berikan materialnya. Tapi ini nggak kan, mungkin saya nggak akan share di Elma, tapi yang saya jelaskan di sini ini salah satu contohnya penggunaan factorial design itu seperti apa. ANOVA factorial design itu lebih kepada bagaimana kita membandingkan dua independent variable, kemudian digabung dengan satu dua independent variable, kita bandingkan, kemudian yang namanya faktorial pasti ada yang namanya faktor-faktor lain yang mengaruhi. Nah, di sini saya pakainya factorial design 2 by 2. Jadi factorial design 2x2. Jenis factorial design itu banyak, bisa 2x2, bisa 2x3, bisa 3x3 dan seterusnya. Jadi tergantung berapa banyak independent variabel yang digunakan, kemudian berapa faktor yang digunakan.
Semakin banyak variabel, kemudian semakin banyak faktor yang digunakan, otomatis jenis faktorial desain yang digunakan itu juga semakin beragam nanti. Oke, untuk yang ini saya pakainya faktorial design 2 by 2 atau 2 times 2. Di sini kalau kalian lihat di share screen saya, oke, saya maksimal dulu, saya zoom. Oke, di situ kalau kalian lihat, di situ ada dua buah independent variable, atau kalau kita ngomongnya di situ ada dua ada dua metode mengajar. Yang pertama adalah clustering teknik, kemudian yang kedua adalah direct instruction. Ya, ini yang namanya dua independent variable tadi. Jadi di penelitian dipastikan ada dependent variable, ada independent variable. Nah, independent variable itu adalah nilainya. Kenapa nilai itu masuk ke dalam dependent variable? Kenapa nilai itu masuk ke dalam dependent variable? Karena nilai itu didapat dari pengaruh penggunaan metode pengajaran. Nah, metode pengajaran itulah yang dinamakan independent variable. Nah, di factorial design ini kita pakai dua independent variable. Pertama adalah clustering teknik, kemudian ada direct instruction. Nah, sampai sini mungkin kalau kita kembali lagi ke materi tes minggu kemarin, kita bisa menyatakan ini bisa digunakan, ini bisa kita lakukan analisis menggunakan tes kemarin, jauh lebih simpel. Yes, benar. Jadi kalau acuannya adalah kemarin, ya itu nggak salah sih. Maksudnya kalau cuma dua metode ini yang dibandingkan, ya kita bisa pakai tes. Tapi kuncinya di sini adalah dia ada tambahan faktor yang mengaruhi, yaitu level of creativity. Nah, level of creativity inilah yang akan nanti mempengaruhi desain faktorial desainnya. Apakah 2x2 atau 2x3 atau 3x2. Nah, level of creativity ini dalam ANOVA disebut sebagai atributif. Yang namanya atributif itu sebagai tambahan, sebagai faktor lain yang mempengaruhi daripada independent variable itu sendiri. Jadi harusnya kalau independent variable dia tidak dapat dipengaruhi. Tetapi karena ada level of creativity, maka secara tidak langsung dia itu mempengaruhi independent variable tadi. Tetapi yang dipengaruhi bukan cara mengajarnya. Oke. Yang dipengaruhi bukan cara mengajarnya, tetapi yang dipengaruhi adalah yang dipengaruhi adalah nilainya nanti yang akan dijadikan analisis. Kalau kalian lihat di sini, yang namanya atributif itu banyak, tidak hanya creativity. Jadi semua hal biasanya kalau atributif itu yang dilihat adalah yang benar-benar kita bisa ukur. Contohnya adalah creativity. Creativity kita bisa ukur, ada rubriknya. Kemudian intelijensi, IQ. Tes IQ kan ada alat ukurnya. Kemudian motivation, kemudian apapun itu yang berkaitan dengan psikis dan sebagainya, itu biasanya bisa kita analisis menggunakan atributif ini. Jadi tidak hanya creativity ya, jadi semua hal berkaitan dengan psikologi yang bisa diukur itu bisa masuk ke dalam sini. Kecuali gender atau seks itu nggak bisa. Jadi jenis kelamin atau gender itu nggak bisa kita masukkan ke sini karena dia nilainya cuma 1 dan 0 atau 1 dengan 2. Otomatis nggak akan berpengaruh banyak terhadap nanti dalam analisis. Tetapi kalau berkaitan dengan aspek psikologi, aspek psikis, seperti creativity, kemudian intelijensi, kemudian motivation, dan apapun itu, nah itu nanti dia bisa masuk ke dalam sini. Nanti dia juga akan nanti bisa mempengaruhi nilai-nilai
independen variabelnya tadi. Oke, oke, kita masuk ya. Yang dinamakan 2 kali 2 itu seperti apa sih? Oke, yang dinamakan 2 kali 2 itu adalah, kalau kalian lihat di sini, clustering teknik, itu yang paling atas, stitching tekniknya atau metodenya. Kemudian direct instruction, sama dia masuk ke metodenya. Kemudian di sini ada level of creativity-nya, ada high. Kemudian ada level creativity-nya, ada low. Oke, bentar.
Oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sampai ke factorial design. Di factorial design tadi kita bicara tentang metodenya, kemudian kita masuk ke atributifnya. Ya, tadi di independent variable di situ ada dua. Tadi ada clustering teknik, contohnya di sini ada clustering teknik, kemudian ada direct instruction. Nah, dua ini kemudian nanti akan dikombinasikan dengan atributif. Atributifnya di sini adalah level of creativity. Nah, level of creativity ini biasanya acuannya ada dua. Pertama adalah yang tipe high and low. Ini nanti jatuhnya di 2x2 kalau maksudnya ke factorial design. Kemudian level creativity ada yang pakai 3. Ada yang high, kemudian medium, kemudian ada low. Jadi ada B1, B2, B3. Nah, inilah nanti jatuhnya ke tutorial desain 2x3. Jadi kalau 3x3 otomatis yang teaching tekniknya ini yang ditambah. Jadi kalau 2 ditambah menjadi 3 nanti menjadi 3x3. Nah, di level creativity inilah yang sering dipakai, di level atributifnya ini yang sering dipakai nanti. Yang dipakai apakah high low atau high medium low. Tapi biasanya yang dipakai adalah high low, tetapi nanti dalam penjabarannya di data itu biasanya dipecah menjadi 3, ada high, ada medium, ada low. Kenapa medium tidak diikutkan? Medium disingkirkan itu karena mereka yang memiliki kreativitas rata-rata atau medium, maka dia akan cocok dengan dua teknik ini. Tetapi yang high itu biasanya condong ke salah satu teknik, kemudian yang low itu condong ke salah satu teknik. Nah, di sini aturannya seperti ini. Makanya nanti di teaching teknik itu ada A1, kemudian A2, B1, B2 dan seterusnya. Nanti lebih detail kalau kalian kuliah S2 nanti akan dipelajari juga di S2. Jadi kalau kalian nanti S2 kalian nggak akan dapat ITES. ITES dapat tapi mungkin cuma satu pertemuan. Selebihnya nanti kalian akan dapat ANOVA ini. ANOVA inilah yang menjadi kunci nanti dalam penelitian, karena di tesis kalian nggak akan diizinkan untuk, kalau kuantitatif ya, kalian tidak akan diizinkan untuk dites, tetapi kalian harus menggunakan ANOVA seperti ini. Oke, ini saya kasih intro aja. Nah, kalau di sini ada node-nya pertama adalah A1 itu clustering teknik, kemudian A2 itu direct instruction. Nah, kalau yang namanya dikalikan, berarti yang atas dikalikan yang bawah, nanti ketemunya ini. A1 B1, kemudian A1 B2, kemudian A2 B1, kemudian A2 B2. Nah, inilah yang dinamakan factorial design 2x2. 2x2 ketemu 4. Jadi datanya atau data kelompok yang akan kita teliti, yang akan kita analisis, itu ada 4. Nah, 4 itu didapat dari, sebenarnya data primernya itu hanya 2, yaitu data yang A1 dan data A2, tetapi nanti berkembang lagi data primernya, student dengan high creativity, kemudian student dengan low creativity. Nah, semuanya dikombin, nanti ketemulah 4 data ini. Jadi nanti ada A1, A2 dan seterusnya, kemudian dijabarkan di bawah.
Uh, um, Oke, saya skip dulu ke bawah. Untuk rumus-rumusnya di materi saya ada di modul, silahkan dibaca. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena sedikit agak ribet. Jadi yang penting kalian tahu aja faktorial design itu seperti apa. Oke, kemudian kemarin kita sudah ngomong hipotesis ya. Hipotesisnya itu seperti apa sih gitu loh. Nah, hipotesisnya gini, kita masuk ke research problem otomatis. Jadi kunci membuat hipotesis itu adalah di research problem. Selama research problemnya itu benar sesuai, maka di hipotesisnya otomatis dia juga benar. Tapi kalau research problemnya itu ada kesalahan, maka di hipotesisnya pasti nanti juga ada kesalahan. Di sini ada 3 hipotesis yang muncul. Pertama adalah the difference between clustering technique and direct instruction. Jadi kenapa hipotesis pertama itu membedakan antara metode A dengan metode B. Nah, contohnya di sini, ini ada contoh hipotesisnya. Oke, seperti yang saya bilang kemarin, yang namanya hipotesis O atau hipotesis 0, HO, itu pasti yang sering dinamakan negatif hipotesis. Jadi kata-katanya pasti seperti ini, there is no difference, atau there is no significant difference, atau there is no relationship, dan seterusnya. Tapi kalau HA, hipotesis alternatif, itu yang dinamakan positif hipotesis. Acuannya adalah kalimatnya itu pasti kalimat positif, nggak mungkin kalimat negatif. Kemudian hipotesis kedua adalah the difference between student having high creativity dengan yang low creativity. Jadi setelah tadi membandingkan antara metode A dengan metode B, kemudian hipotesis kedua adalah membandingkan antara mereka yang memiliki kreativitas tinggi dari dua kelas itu dibandingkan dengan mereka yang memiliki yang memiliki kreativitas rendah dari dua kelas itu. Jadi digabungkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang menjadi kuncinya, interaction between teaching technique atau teaching method dengan atributifnya. Ada nggak sih pengaruh antara kita menggunakan metode A dan B ini, atau metode A1 tadi dengan A2, dengan melihat kreativitas mereka. Nah, itulah yang menjadi kunci dalam tes ANOVA. Maka hipotesisnya nanti jatuhnya seperti ini. Yang pertama H0 ya, otomatis negatif hipotesisnya. There is no interaction between teaching technique atau teaching method dengan atributifnya. Atributifnya di sini kebetulan contohnya adalah creativity. Jadi tidak ada pengaruh, atau alternatifnya there is interaction. Jadi ada pengaruhnya. Oke, kemudian saya masuk ke chapter 4 di result and discussion di tesis. Data deskripsi nanti seperti ini, tekniknya sama seperti ini. Jadi kalau tadi kalian lihat di tabel sebelumnya, ada pembeda antara clustering teknik dengan direct instruction. Kemudian ada high creativity, kemudian ada low creativity. Nah, nanti data yang didapat itu dimasukkan dalam sini. Mereka yang masuk ke dalam high creativity dengan menggunakan clustering teknik itu datanya ada berapa. Kemudian mereka yang low creativity tapi dengan ada clustering teknik, dia masuknya ke sini. Makanya kalau dilihat, kalau kalian lihat di clustering teknik antara yang high dan low, ada nilai tertinggi juga, ada yang dapat 80 di low creativity-nya, ada juga yang dapat 82. Jadi sekali lagi yang dilihat bukan urutan nilai di metodenya, tapi yang dilihat adalah atributifnya. Mereka mana yang masuk golongan low creativity, mana yang masuk golongan high creativity. Itulah yang dibandingkan. Oke, kalau kalian kemarin pernah lihat di Excel saya, di situ ada banyak sekali ada banyak sekali frekuensi distribusi, kemudian tes normalitas dan homogenitas, ya itu seperti ini. Jadi karena datanya total itu ada 4, kemudian data pertama, data primer itu ada 4, yaitu
nilai dari yang diajar dengan clustering teknik, kemudian yang diajar dengan direct instruction, kemudian mereka yang masuk golongan low creativity dan mereka yang masuk golongan high creativity dari 2 kelas. Nah, itu nanti dipecah lagi dari 4 itu, dipecah lagi menjadi 4 lagi. Menjadi mereka yang diajar dengan clustering teknik tapi memiliki low creativity. Kemudian mereka yang diajar dengan clustering teknik yang memiliki high creativity. Jadi total data yang dianalisis baru frekuensi distribusi dan normality itu ada 8. Ya, nanti masuknya di sebentar. Oke, nanti ketika sudah masuk ke ANOVA itu jatuhnya seperti masih homogen itu. Oke, ketika sudah masuk ke Innova faktorial desain 2x2, nah itu nanti ketemunya tabel di sini seperti contoh ini. Jadi inilah yang dinamakan ANOVA. Kenapa? Nah, nanti ketemunya ini yang atas kalau kalian lihat. Oke, di situ ada clustering tekniknya tadi, kemudian ada direct instruction, kemudian ada high creativity, kemudian ada low creativity, di situ ada rata-ratanya. Mereka yang masuk clustering teknik dengan high creativity dapat nilai rata-rata ini, kemudian dapat nilai rata-rata ini, kemudian dapat nilai rata-rata ini. Disinilah nanti letaknya kita membandingkan keempat hal itu masuk ke dalam faktorial desainnya. Nah, faktorial desainnya itu seperti ini, yang ada di yang tabel 413. Nah, kalau tabel 413 inilah yang seperti ada di contoh Excel. Kalian bisa buka Excelnya yang saya berikan di Elma. Jadi apa yang ada di Excel itu di copy di sini, cara-caranya ada di Excel itu, rumus-rumusnya ada di modul. Saya nggak akan detail menjelaskan itu, nanti bisa kalian pelajari di next studi kalau kalian melanjutkan di S2. Sekali lagi ini hanya intro ya, karena membahas ANOVA itu agak panjang, jadi nggak mungkin saya kasih di sini. Oke, kemudian ketika sudah masuk di analisis, nah, kemudian masuklah ke dalam conclusion atau result and discussion-nya. Nah, result discussion-nya tentu berbeda dengan result discussion pada umumnya. Jadi result discussion di sini adalah kita menjawab 3 hipotesis tadi di atas. Hipotesis pertama adalah perbedaan antara teknik A dengan teknik B, kemudian perbedaan antara high creativity dengan low creativity, kemudian yang ketiga adalah interaksi antara metodenya dengan atributifnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, hipotesis antara yang clustering teknik dengan direct instruction. Oke, di clustering teknik dan direct instruction di sini ketemu nilai rata-ratanya itu ada keseluruhan nilai rata-ratanya itu adalah 77,93, kemudian A2-nya atau direct instruction-nya itu 75,7. Ya, itu bisa disimpulkan bahwa H0-nya otomatis rejected karena H0 tadi kan no difference, padahal di sini ada difference-nya. Nah, di sini ada kata-kata H0 is rejected. Jadi there is a significant difference between clustering technique and direct instruction. Ya, yang dihitung adalah ini. Jadi ini adalah kalau dilihat sama seperti t-test ya. Jadi
ya sama, rata-ratanya lebih tinggi satu. Tetapi apakah itu signifikan apa enggak, ketemunya nanti di sini. Because FO between column 4,39 is higher than FT, F tabelnya 4,8, maka H0 is rejected. Jadi a significant difference. Kemudian sama, kemudian yang between row ini adalah yang high creativity dan low creativity. Nah, ini bisa dilihat FO-nya itu lebih tinggi dari FT, maka H0-nya otomatis rejected. Maka dari significant different writing skill between student who have high level of creativity dengan mereka yang memiliki low level creativity. Jadi mereka yang memiliki high creativity tentu lebih baik dari mereka yang memiliki low creativity. Nah, yang terakhir adalah interaction tadi. Nah, setelah ada significant difference ini, apakah ada hubungan antara mereka yang memiliki kreativitas tadi rendah maupun tinggi jika kita menggunakan metode A atau kita menggunakan metode B? Ya, perbandingannya seperti ini. Karena FO-nya, kolom by row-nya, atau jika kolom dibandingkan dengan row-nya atau barisnya, 6,32 itu lebih tinggi dari FT 4,08, HO is rejected. Maka bisa disimpulkan dari interaction between teaching technique and student creativity and teacher rating. Jadi ada interaksi antara mereka yang memiliki kreativitas tinggi ataupun rendah dengan diajar dengan metode A atau metode B. Nah, seberapa signifikan sih interaksi antara keduanya? Nah, itu nanti masuk ke 2K test. Jadi setelah biasanya gini, kalau di sini tidak ada interaksi, kalau C ini H0-nya accepted, 2K test itu tidak diperlukan karena enggak yang kan nggak ada interaksi, berarti kita nggak perlu membandingkan. Tapi karena di sini dia poinnya adalah H0-nya rejected, otomatis HA-nya accepted, maka kita perlu ada 2K test. Ya, 2K test di sini ada sebenarnya cuma untuk membandingkan aja. Ya, signifikan apa enggak sih gitu loh. Nanti detailnya kalian bisa searching sendiri, banyak kok tesis tentang ANOVA. Kalian searching aja di Jilid kampus-kampus manapun, terutama yang sudah kalian ambil tesis S2 ya. Kalian lihat di tesis S2, kemudian kalian cari yang kuantitatif, itu pasti kebanyakan pakainya ini ANOVA. Jadi nanti semuanya di sini ada. Kemudian baru nanti setelah itu dijabarkan di sini di bagian discussion of the result. Kemudian dia ada difference between clustering dan seterusnya, termasuk di sini jelaskan, masuk juga dengan teori-teorinya, kemudian apa ya, previous research-nya dimasukkan juga seperti itu. Ini untuk ANOVA. Kemudian next kita masuk ke SPSS. Jadi untuk SPSS kalau di modul yang saya berikan di situ masuk ke dalam bab 7. Bab 7 itu kalau judulnya agak unik sih ya. Kita ngomong serba-serbi statistik. Jadi apa yang ada di statistik itu terutama kenapa sih kalian di bahasa Inggris itu juga harus belajar statistik. Oke, sebelum masuk ke SPSS ya. Statistik dalam dunia pendidikan mungkin sudah tidak aneh didengar ya, contohnya seperti ini. Tapi dalam pendidikan bahasa Inggris ya mungkin agak aneh. Kita ngomong pendidikan bahasa Inggris, tapi kita juga ngomong statistik. Ya agak ribet sih. Kita melakukan penelitian pendidikan, tetapi basisnya adalah analisis statistik, ya agak masalah. Maksudnya gini, kebanyakan penelitian pendidikan itu kalau agak action research ya dia cuma apa, descriptive analysis. Jadi kita ngajar, kalian observasi, kalian cari kelemahan-kelebihan metode pengajaran, udah selesai. Nah, dengan quantitative research maka kita akan lebih tahu gitu loh, perbedaannya seperti apa secara data kuantitatif. Data kuantitatif itu nggak mungkin sifatnya subjektif, pasti sifatnya objektif. Tapi kalau data-data yang kualitatif itu pasti sifatnya subjektif, karena apa yang kita lihat itulah persepsi kita yang kita tulis. Tapi kalau di sini di kuantitatif
maka datanya akan data objektif, karena data yang kita dapat itulah yang akan kita analisis apapun kondisi siswa. Baru nanti dibandingkan, kok nilai ini kok bisa seperti ini, pada waktu penelitian siswanya begini, jadi bisa dibandingkan. Oke, terutama pendidikan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris itu kalau enggak accent research, descriptive analysis, kalau enggak linguistik atau enggak sastra itu pasti. Nggak mungkin enggak. Oke, jadi ya pengennya sama ya, penelitian pasti jauh-jauhnya kalau enggak ke kesusastraan ya masuknya ke linguistik. Kemudian secara umum penggunaan statistik dalam pendidikan masih relatif menjadi perdebatan baik di kalangan peneliti maupun praktisi pendidikan. Jadi bahkan statistik pun dalam dunia pendidikan itu masih sangat debatable, karena ya sifat statistik sendiri di mana semua dinilai berdasarkan angka. Jadi apapun kondisi siswa, ketika angka itu berbicara begini, maka kondisi itu harus menyesuaikan dengan angkanya, bukan angka yang menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi kelemahannya di statistik itu seperti itu sebenarnya. Jadi karena saklek intinya, kalau ya istilah Jawanya ya, saklek angka, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau angkanya ngomong gitu ya nanti hasilnya harus gitu. Nggak mungkin kalau angkanya gitu kita ngomongnya lain, itu sudah nyalahi aturan lagi gitu loh. Jadi ya penelitian kuantitatif dalam pendidikan itu juga ada pro kontranya ya, salah satunya ini, karena lebih enak kalau dunia pendidikan itu penelitiannya adalah penelitian kualitatif berdasarkan data-data. Tetapi penelitian kualitatif pun juga masih debatable juga. Kenapa? Karena subjektivitas peneliti itu sangat tinggi dalam penelitian kualitatif daripada objektivitasnya. Tingkat kebiasaan penelitian dalam penelitian kualitatif itu sangat tinggi daripada di kuantitatif. Tetapi ya is normal, namanya penelitian humaniora kan seperti itu gitu. Bukan penelitian eksak seperti di kimia, matematika, fisika, biologi, itu kan eksak. Tapi di penelitian humaniora, pendidikan itu pasti apapun yang kita gunakan itu pasti nanti debatable, tergantung kita sudut pandangnya seperti apa dalam melihat penelitian itu. Oke. Kemudian statistik itu sering banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, tidak harus yang kompleks. Dengan rumus sederhana pun sudah bisa digunakan menggunakan statistik dalam penelitian pendidikan. Jadi dalam dunia statistik itu tidak ada yang namanya tidak ada rumus atau tidak ada alat analisis, semuanya ada. Karena analisis itu ada yang mulai dari yang paling simple sampai yang paling rumit, regresi linear dan seterusnya, itu yang paling rumit. Nah, untuk mempermudah itulah makanya ada dua software yang bisa digunakan. Yang pertama adalah SPSS, kemudian yang pertama adalah CSS, kemudian yang kedua adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel inilah yang kita pelajari ini. Nah, kemudian kenapa nggak pakai SPSS? Ya, SPSS itu simpelnya gampang sih. Kalian lihat tutorial di YouTube pun bisa. Kenapa? Karena SPSS itu tinggal dimasukkan angka, kalian cari apa yang perlu kalian analisis, tinggal diklik, selesai. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Beda dengan di Excel, karena di Excel ya bisa kita otomatis, tapi bisa kita juga manual. Tapi kalau di SPSS full automatic. Oke. SPSS itu kepanjangan dari Statistical Package for Social Science. Jadi bukan statistical program ya, tapi statistical package for social science. Jadi paket statistikal atau paket analisis statistik untuk ilmu sosial. Kemudian dikembangkan oleh SPSS Incorporation, kemudian diakuisisi oleh IBM International, saya lupa kepanjangannya, kalau nggak salah International Business and Management Corporation, jadi IBM. Jadi yang pertama dari SPSS Incorporation, kemudian diakuisisi oleh IBM. Saya lupa kepanjangannya IBM apa, kalian bisa cari sendiri. Nah, IBM ini kalau dijelaskan dia perusahaan yang fokus pada pengembangan mesin dan perangkat lunak untuk pengolahan data, baik untuk bisnis
konsultasi bisnis maupun umum. Jadi sebenarnya SPSS itu diciptakan untuk ini, untuk analisis ini, bukan untuk pendidikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, SPSS itu bisa digunakan untuk penelitian pendidikan karena intinya sama. Oke, update terbaru 2020 itu telah masuk versi ke-26. Otomatis ini sudah 2021 atau mau masuk 2022 mungkin sudah versi ke-27 atau enggak versi yang ke-28. Oke, ada banyak kelebihan dalam dan kekurangan dalam penggunaan SPSS. Pertama adalah pilihan analisisnya bisa digunakan, ada banyak, kemudian digunakan untuk semua bidang ilmu, kemudian mampu mengakses data dalam berbagai macam format, kemudian memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode jika ada yang salah dalam data dalam input. Kemudian mudah digunakan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kemudian untuk beberapa hal tidak perlu melihat tabel atau melihat hasil perbandingan data. Jadi di SPSS itu nanti sudah muncul kayak kemarin apakah data ini normal apa enggak gitu loh. Jadi otomatis dia akan muncul nanti hasilnya. Kelemahannya tetap dibutuhkan pengetahuan dasar tentang statistik. Jadi apapun itu, secanggih apapun itu, tetap kalian harus punya background statistik dulu. Kalau nggak punya background, terus kalian dapat data seperti itu, pasti kalian pusing. Makanya di sini saya kasih backgroundnya. Backgroundnya adalah dengan Excel, jadi kalian tahu cara jalannya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke SPSS, kalian tahu, oh ini kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Oke, berkembangnya versi SPSS perlukan waktu untuk adaptasi lagi karena template tentu tampilannya berbeda. Jadi yang namanya update itu pasti bukan hanya dari sisi isinya, bukan dari sisi softwarenya saja, tetapi dari sisi user interface-nya, UI-nya. Masih kita perlu adaptasi lagi. Kemudian tidak cocok bagi mereka yang baru belajar statistik. Jadi kalau kalian baru belajar statistik, kemudian sudah ketemu ini, SPSS, atau enggak lagi, ada satu lagi sebenarnya, software statistik. Soalnya kemarin baru saya coba juga. Kalau sudah ketemu itu mungkin agak ribet, makanya perlu ada dasar statistiknya dulu. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan spesifikasi komputer. Ini yang agak ribet. Karena tidak semua program itu support dengan komputer ya. Jadi misal contohnya mungkin kalau SPSS terbaru dia supportnya dengan Windows terbaru juga, mungkin minimal Windows 8 atau Windows 10 itu masih support. Tapi kalau sudah SPSS terbaru pakainya Windows 7 mungkin sedikit kurang support, sedikit kurang bisa mendukung. Kalaupun pakai versi yang lama, versi SPSS yang lama dengan pakai misalnya yang 2007, yang pakai Windows 7 misalnya, ya mungkin bisa, cuma secara software itu kan sudah out of date gitu loh, jadi sudah ketinggalan zaman. Ada pembaruan software tapi nanti tidak bisa dipakai. Kemudian di Microsoft Excel, makanya ada alternatifnya pakai Microsoft Excel. Nah, Excel itu kelebihannya antara lain adalah umum digunakan, jadi program Microsoft itu paling umum digunakan. Kemudian antara muka software, kalau ada pun perkembangan atau perkembangan software itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Mungkin ada tambahan sedikit, tapi secara user interface itu sebagian pasti sama. Kemudian cocok kalau baru belajar statistik. Jadi istilahnya gini, sama seperti kalau kalian belajar naik motor. Lebih bagus kalau kalian itu belajar naik motor itu pakai yang manual dulu. Maksudnya manual nggak harus yang koplingan, tapi motor bebek itu kan manual. Jangan ketika kalian belajar motor itu langsung pakai yang otomatis, yang matic. Kalau kalian belajar yang langsung otomatis, kemudian kalian dikasih harus kalian mau ujiannya harus pakai cara manual, maka kalian akan bingung gitu loh. Sama kalau kalian tes motor, pertama belajar pakai matic ya, kemudian waktu tes bikin SIM ternyata tidak boleh pakai matic, harus pakai motor manual, ya kalian akan kelabakan sendiri, kalian akan bingung. Tetapi kalau kalian dari awal belajarnya itu manual dulu,
belajar cara manualnya dulu, entah itu pakai kopling atau yang motor bebek tadi, ketika kalian diberikan motor matic atau motor otomatis gitu, pasti kalian cepat menyesuaikannya gitu daripada dari matic ke manual, maka kalian nanti agak kesulitan untuk menyesuaikan. Sama seperti ini, ketika kalian sudah dapat SPSS misalnya, terus tiba-tiba tidak boleh pakai SPSS, harus pakai Excel, ya kalian nanti pasti bingung. Nah, mending kalian pakai yang manual dulu, cara manualnya, kemudian nanti setelah itu kalian baru belajar bagaimana cara menggunakan SPSS, kemudian bagaimana cara menggunakan software-software lain tentang statistik. Oke, kemudian Microsoft karena bagian juga dari OS operating system, maka bisa menyesuaikan. Kalaupun ada yang beda software, beda apa ya, versi software, toh versi Windows itu pun atau versi Office itu pun, entah itu Windows 2007 sampai 2010 atau sekarang baru 2019, itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Yang berbeda mungkin cuma UI-nya, user interface-nya, tapi overall-nya itu sebenarnya masih sama. Tapi sedangkan ketika kelemahannya itu juga banyak, sama seperti tadi. Kalau analisisnya agak kompleks, mungkin perlu waktu banyak ya. Jadi tidak sesimpel di SPSS. Kemudian mereka yang sudah memiliki dasar pengetahuan statistik menggunakan itu, maka justru membuat mereka sedikit bingung. Jadi kalau sudah punya background statistik, kemudian biasanya pakai SPSS ya, tadi poinnya ya. Kemudian harus belajar pakai Excel ya, biasanya bingung juga gitu loh. Makanya lebih baik dari awal kalian belajar manual dulu, baru nanti setelah itu belajar ke otomatisnya itu sendiri. Kemudian analisis perbandingan menggunakan tabel khusus, nah, sama seperti tadi. Jadi kalau di SPSS kalian langsung ketemu datanya, tapi di sini kalian tidak perlu mencari data, di Excel kalian tetap harus buka data lain, karena perbandingannya kita tidak bisa input secara otomatis, kita harus tetap melihatnya secara manual. Jadi sebenarnya apapun itu, kalian pakai SPSS maupun Excel, terserah kalian. Yang penting poinnya adalah ketika hasil analisis kalian itu diujikan atau diseminarkan atau ditanya oleh orang lain, kalian tahu ini dapatnya dari ini, kenapa bisa seperti ini, dan seterusnya. Oke, jadi tidak ada tidak ada ketentuan apakah harus pakai ini enggak, tergantung kalian enaknya yang mana. Semakin enak kalian menggunakan sebuah software, apapun itu namanya nanti, karena software analisis statistik itu ada banyak, kemudian data yang dianalisis itu akurat, yaitu yang terbaik. Bukan hebat-hebatan, saya pakai ini loh, selama itu bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian teliti, ya itulah software yang bagus untuk kalian gunakan. Overall nanti terus kemudian ada kuantitatif, kualitatif, seperti ini. Seringkali ada pertanyaan, apakah penelitian kualitatif itu tidak perlu pakai statistik? Jawabannya adalah optional, perlu. Jadi sometimes kita pakai statistik, tapi sometimes juga kita tidak perlu pakai statistik. Contohnya kalau kita pakainya action research, classroom action research. Kalau di classroom action research, otomatis kita perlu pakai analisis statistik yang paling sederhana. Tapi kalau dia cuma deskriptif analisis, ya nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Cukup dibandingkan nilai minimnya saja sudah sesuai. Oke, kemudian grafik tabel, di sini ada contoh. Tadi kalau kalian lihat di materi saya di contoh tesis saya, itu ada grafik seperti ini. Nah, ini namanya adalah grafik histogram dan poligon. Nah, histogram itu yang mana, poligon yang mana? Histogram itu yang berwarna biru, yang bentuk grafik atau berbentuk bar ini, berbentuk batang. Berbentuk batang itu namanya histogram. Kemudian yang berwarna merah, yang kalau kalian lihat ada titik-titiknya, kemudian ada kaki-kakinya berbentuk garis, ini namanya poligon.
Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya ajarkan kemarin di frekuensi distribusi. Tetapi saya agak sedikit ribet juga kalau saya masuk ke situ karena saya belajar ini saja itu juga lama gitu, apalagi kalian belajar ini. Kemudian saya perlu software terbaru. Dalam artian kalau kalian masih pakai yang 2007 mungkin agak kesulitan, tapi saya rasa kebanyakan dari kalian sudah pakai yang Office 2010 ke atas, itu masih bisa digunakan lah. Kemudian rumus dan simbol ini perlu kalian pelajari nanti juga dalam statistik. Jadi semua hal dalam rumus, simbol dan seterusnya itu perlu kalian pelajari semua hal. Oke, itu materi hari ini sekaligus sebagai materi penutup untuk mata kuliah statistik saya untuk semester ini. Jadi dari awal sampai akhir sudah selesai. Di sini khusus untuk ANOVA dan SPSS tidak saya berikan pelatihan, kalian bisa belajar sendiri. Nanti kalau kalian kuliah S2 misalnya pasti nanti dapat itu. Kemudian karena materi saya sudah selesai dan mungkin masih ada 2 minggu ya sebelum UAS, jadi untuk minggu depan kalian free, kalian libur kuliah saya sambil nanti saya persiapkan apa yang harus kalian kerjakan untuk UAS. Jadi nanti untuk UASnya mungkin saya ambil 2 minggu, mungkin saya kasihkan ke Elma minggu depan saja. Hari Selasa depan saya upload di Elma untuk UASnya. Kemudian silahkan kerjakan 2 minggu karena UASnya juga nanti pasti 2 minggu. Jadi bisa dikumpulkan di minggu keduanya saja. Di minggu keduanya nggak apa-apa. Karena saya tahu kalian semester 7 itu mata kuliahnya juga berat-berat, terutama mata kuliahnya Pak Dwi ya, ada sedikit mungkin ribet juga analisis dan sebagainya. Jadi ya saya memaklumi itu. Kemudian ada juga yang ikut kelas internasional dan sebagainya, mungkin juga perlu buat laporan dan lain-lain. Jadi saya kasih waktu agak lama. Oke, itu dulu untuk materi hari ini. Nanti teknisnya UASnya seperti apa saya jelaskan minggu depan aja, atau enggak nanti kapan-kapan kalau kalian free saya bisa agendakan untuk Google Meet untuk penjelasan UASnya. Oke, sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan enggak? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, thank you for today. Kemudian nanti reviewnya dan sebagian tentang UAS nanti saya jadwalkan kapan. Nanti saya lihat jadwalnya aja. Oke, itu dulu untuk hari ini. Seperti biasa, kalau ada yang ketinggalan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via apapun, via WA atau via Elma, atau kalian bisa lihat rekordan penjelasan materi saya hari ini di YouTube seperti biasa, linknya ada di Elma. Oke, saya tutup pas ya jam 5.40. Saya tutup. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter.